Beliau-beliau ini adalah para orang yang terdekat Abuya Habib Rizik, termasuk beliau-beliau yang selalu kajian bersama beliau di tempat ini. Biasanya beliau ngajinya di tempat ini, insyaallah tabarakallah. Kata santrinya beliau tadi, ketika beliau meninggalkan rumah ini, jangankan para santri-santrinya yang menangis, bahkan dinding-dindingnya ini pun terasa menangis ditinggalkan beliau Abuya Habib Rizik, masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mas Sawi. Kali ini saya bersama Sahabat Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya bersama Sahabat Salam akan sowan ke kediamannya Abuya Habib Rizik. Walaupun saat ini Abuya sudah pulang ke Indonesia, tapi saya akan melihat bagaimana suasana kediaman beliau di dalamnya yang saat ini beliaunya sudah tidak ada. Oke, untuk selanjutnya saya akan masuk ke dalam untuk melihat suasananya kediamannya Abuya Habib Rizik. Saja saya akan ke dalam untuk melihat rumahnya Abuya itu rumahnya depan itu. Oh ini ya. Itu Sahabat Salam, itu rumahnya itu. Saya belum pernah sih sama sekali. Iya. Ini kayaknya baru pertama kali. Iya, kita nanti mau ke dalam. Iya. Dalam itu rumahnya. Dan kita sudah kontak sama santrinya Abuya yang kebetulan masih ada di sini. Kegiatan apa saja di dalam rumah ini setelah beliau sudah kembali ke tanah air. Saya mau kesowan ke dalam rumahnya Abuya Habib Rizik. Ini pintu masuknya. Ini air jam-jamnya mau dikargoin mungkin. Nah, ini pintu masuknya lewat sini. Oke, langsung saya masuk ke dalam. Tapi pasti di sini. Pasti. Insyaallah 3-4 bulan. Jadi Abuya itu kalau ngasih tausiah di sini ya. Ngasih tausiah terus mengajar di sini, ngaji di sini, sampai Terima tamu semua di sini. Di sini ya. Beliau itu ini. Kalau silaturahmi, salaman di sana bersama ya. Alhamdulillah, karena saya kebetulan dulu pernah sowan sekali sebelum corona itu. Setelah corona nggak menerima tamu ya Habib ya? Enggak menerima tamu. Kita aja di sini. Insya Allah kangen suasana Habib di sini lagi nih. Setelah dibuka lockdown baru kita di sini. Lockdown nggak ada di sini. Beliau juga tak ada ke sini Ustaz. Ya waktu lockdown ke sini kan cuma buka sampai jam 3. Karena ke sini cuma nganterin apa? Dia nggak mau ini. Copyright ya? Enggak, itu kan ini. Umi juga takut masalah. Enggak copyright. Beli air karton aja harus dibuka dari karton dicuci. Ini gimana jam ini mau ini? Abuya kalau ngaji di sini, Abuya Habib Rizik itu di sini, santri-santrinya di sini. Kalau sholawatan di sini, kalau sholat imamnya di sana itu. Kalau ngimami sholat di sana. Insya Allah tabarakallah, ini barang-barangnya cukup banyak sekali. Tahu ini gimana Pak Qadir? Sejak aku Solo artinya kardus. Ini nanti kargonya lewat mana nih? Oh, dia pakai personal. Oh, private kargo. Masya Allah. Mulai dari karpet-karpet ini nanti akan dikargoin semuanya. Inilah barang-barangnya Abu Habib Rizik yang belum sempat dikargoin. Insya Allah tabarakallah ini. Promosiin semua banyak Wong Solo royaltinya banyak. Kita makan sana gratis Wong Solo. Oh gitu. Masa? Wong Solo. Makanya makan di sana gratis dulu. Oke, inilah suasananya di rumahnya Abuya Habib Rizik Syihab setelah beliaunya sudah kembali ke tanah air. Masya Allah tabarakallah. Ini adalah para santri-santrinya ini. Dan ini barang-barangnya insya Allah nanti mau dikargoin, termasuk salah satunya semua pengajian masalah ini di sini tutup, tapi cuma ini barang-barangnya beliau yang sudah siap dikargoin. Masya Allah tabarakallah. Jadi beliau di sini tuh mempunyai kitab yang jumlahnya itu ratusan. Ini ditaruh di dalam karton ini.
Masya Allah, termasuk alat-alat ini semuanya mau dikargoin. Ini semuanya adalah miliknya Abuya Habib Rizik yang masih di kota Mekah, dan ini akan secepat mungkin akan dikargokan ini. Dan seperti inilah suasananya rumahnya beliau semenjak beliau sudah pulang ke Indonesia. Masya Allah, saya ditemani sahabat salam, Masya Allah, bersama Ustadz Habib Umar. Masya Allah, ini Ustadz siapa? Ustadz? Ini kayaknya drivernya Habib kemarin nih, Masya Allah, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini supirnya Habib Rizik kemarin yang ngantar ke bandara kemarin, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini beberapa santri-santrinya yang ada di rumahnya beliau ini. Oke, inilah suasananya rumahnya beliau setelah beliau pulang ke Indonesia. Dan ini kargoannya Ustadz Salam ini. Sahabat Salam kayaknya ini ikut bantuin paket-paketnya. Masya Allah, ikut bantuin paket-paketnya Buya Habib Rizik ya. Banget katanya sih menurut gimana? Tadi barusan yang untuk yang akan dikargo itu hampir dua kontainer katanya. 2 kontainer. Iya, kitabnya aja udah hampir 200 kardus kan. 200 kardus. Iya, Masya Allah. Dan lain lagi dengan kasur, meja dan kursi-kursinya katanya. Untuk ini aja sudah hampir 2 kontainer katanya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah barang-barangnya Abuya Habib Rizik ini. Dan saya terharu banget. Dan ini Ustadz Masawi ini baru pertama kali saya nyampe ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Masya Allah, bisa datang walaupun sekarang tidak ada beliau, tapi alhamdulillah bisa sempat silaturahmi kepada santrinya orang terdekat beliau ya. Masya Allah. Setidaknya bisa mengobati rasa rindu walaupun hanya sebatas bisa paket-paket itu barang-barang beliau. Bantu-bantu sih ya. Iya, bantu, tapi sebenarnya Masya Allah. Bantu-bantu. Ini karena banyak banget. Iya. Termasuk adalah tempat makan beliau. Salamnya. Tempat tanunya beliau ini. Ini mungkin ini tempat biasanya nasi mandi. Oh, nasi mandi. Nasi mandi yang kambing sama nasi mandinya nanti ditutup pakai ini. Kenapa? Ini mungkin di Indonesia nanti bisa dimanfaatkan untuk untuk khidmat atau makan bersama di sana, azumah di sana. Karena di sana juga beliau santrinya banyak sekali. Kalau di Indonesia sulit dapat kayak gini. Iya, enggak ada. Karena di sini nih. Banyak banget tadi Ustadz itu yang sudah dipaket, itu yang sudah dilakban banyak banget. Di sini tuh kenapa punyanya Buya ini dikargoin? Karena dari sini tuh barangnya bagus-bagus. Tebel-tebel ya, seperti itu kan tebel banget itu. Dan mungkin ada sebagian yang memang agak jarang untuk ditemukan di Indonesia. Iya, benar sekali. Ini kebayang loh Ustadz, kitab-kitabnya nih. Banyak banget. Ini sajadahnya juga sajadah bagus-bagus banget ini. Kualitasnya ini. Nah, ini juga yang baru saja saya bantu tadi itu lumayan berat. Iya, ini lagi sertalam ya Pak. Sebagai tanda sami'na wa ta'na ke keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membantu, walaupun ibaratnya itu seperti burung kecil yang ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, itu burung kecil itu ikut bawa air kemudian diteteskan, tetapi air itu belum nyampe air sudah habis. Itu sebagai tanda burung itu ikut bahasa Inggrisnya itu respect. Peduli. Respect ya. Iya, betul sekali. Kepedulian kita terhadap ulama minimal seperti itu. Dengan bantu kayak gini. Iya. Awal mulanya bawa jemaah umroh nganterin ke sini, dan alhamdulillah sama Ustadz Abdul Wahid sebagai penerima tamu di sini, pintu masuk untuk ziarah kepada beliau itu melalui Ustadz Wahid, dan beliau minta untuk hadir tiap hari gitu. Alhamdulillah sampai beliau detik-detik pulang bisa bersama beliau, sangat senang. Tapi pernah bercampur sedih ya karena sekarang senang campur ditinggal sedih. Ya. Iya, kan? Ustaz, saya itu iri loh. Antum bisa bantu-bantu Habib, bahkan bisa ngantar. Biar masuk aja. Saya iri loh. Biar masuk. Ngapain? Saya sudah hampir 5 tahun tinggal di sini.
baru 2 kali ketemu sama beliau, dan terakhir itu memang sangat pengen banget sebelum beliau meninggalkan Arab Saudi. Saya pengen pokoknya diusahakan semaksimal mungkin bisa ketemu beliau. Antum tinggal di mana? Saya sebetulnya di Jeddah, cuman karena untuk berapa tahun kemarin saya jadi mutawif, jadi tinggalnya di Misfala di kota Mekah. Oh, masya Allah. Iya. Sempat jadi mutawif. Iya. Antum kan dari Madura juga? Iya, dari Madura pastinya. Kenapa nggak pakai bahasa Madura? Karena ini penontonnya banyak, Ustaz. Iya, penontonnya juga dari Indonesia, bukan dari Madura. Ustaz, ngomong-ngomong santri. Gimana pakai kaos gini nih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan lagi Oh iya, sambil kerja ya. Maaf ya teman-teman, sambil kerja ini untuk mengobati kesedihan, jadi sambil bergerak, sambil kerja biar nggak terlalu sedih. atau bisa dibaca kalau Pegang aja, pegang aja. Pegang, kamu pegangin. Ini atas bawah ya. Jadi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, hari ini saya ikut bantu-bantu Beliau barang-barangnya Abuya. Ikut bantuin. Ya, ini harus dibersihin dulu ini seharusnya, belum dibawa pulang ini. berkhidmat langsung zamannya sudah hidup di masa beliau, tapi ya bisa berkhidmat kepada cucunya aja sudah senang banget. Iya, Karena betul, cuma betul, betul. Bayangin bagaimana kalau bisa berkhidmat langsung kepada Rasulullah di zaman masa sahabat, ini pada cucunya itu udah senangnya luar biasa. Ya, senang luar biasa, keberkahannya terasa. Ya, keberkahannya terasa. Sebelum khidmat sama beliau, saya kerja di sini kan sebagai pengurusin jamaah umroh, sebagai handling lah ya. Tapi Handling, Insya Allah. seakan-akan panas pikiran hanya dengan harta dan harta, tapi setelah khidmat ke beliau, akhirat bisa terkontrol, bisa ngaji dengan beliau. Jauh-jauh tahun sebelum beliau berencana pulang, wah kita mau ngaji di sini malam dari Isya sampai jam 12 malam, jam 1 baca kitab bersama. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sedikit boleh tahu kitab-kitabnya, kitab apa sih yang dibahas? Yang dibaca Fikih. ya, karangannya Buya Said Muhammad juga dibaca. Kemudian kalau yang keliling Al-Hikam. Al-Hikam. Kalau yang dikeliling pindah-pindah ke rumah teman-teman tiap malam Kamis. Kalau malam Rabu di sini Faraid. memang diprogramkan. Memang diprogramkan khusus bagi yang khidmat di sini aja. Kalau misalnya dari luar kira-kira boleh Oh, nggak? nggak diterima. Nggak diterima ya. Hanya untuk yang memang tinggal Yang di sini. khidmat di sini Yang khidmat di ya, sini. karena mengisi kekosongan agar tidak sepi. Jadi pindah ke rumah teman gitu. Alhamdulillah. Tapi ada nggak yang mohon maaf, ada nggak program dari beliau untuk di luar, misalnya kayak kajian di luar itu kira-kira ada nggak Sebelumnya sih undangan aja dari jamaah, misalnya ada travel yang mengundang ke hotel, beliau bisa hadir. Yang penting yang jadi imam FPI Saudi, Oh, Imam FPI Saudi. Masya Allah. Keren ya. yang pegang kunci Kunci apa itu? masuk ke sini. Oh iya. Ada yang boleh masuk kalau Masya Allah. Masya Allah. Ini masih barangnya masih banyak di dalam. masih atas masih banyak. Ini ternyata baru sebagian aja ini di lantai atas masih banyak. Karena ini nanti di Indonesia bisa dimanfaatkan karena di sana kan santrinya banyak kan. Santrinya banyak di Indonesia, barang-barangnya dari sini bisa dimanfaatkan untuk para santri yang ada di Indonesia. Berempat sekalian, jangan begitu juga motonya. Awas bisa dibawa. Beliau-beliau ini adalah para orang yang terdekat Abuya Habib Rizik, termasuk beliau-beliau yang selalu kajian bersama beliau di tempat ini. Biasanya beliau ngajinya di tempat ini, insyaallah tabarakallah. Kata santrinya beliau tadi, ketika beliau meninggalkan rumah ini, jangankan para santri-santrinya yang menangis, bahkan dinding-dindingnya ini pun terasa menangis ditinggalkan beliau Abuya Habib Rizik. Masya Allah tabarakallah. Inilah suasananya rumahnya, di dalam rumahnya Abuya Habib Rizik setelah beliau meninggalkan rumah ini menuju ke Indonesia. Tabarakallah. Bismillah. Masya Allah tabarakallah. Dan ini persiapan karguannya untuk dikarguan di Indonesia.
Dan sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan ulasan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.